Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwafiddin, a'azakumullah. Al-Quran adalah sebagai warisan yang diwariskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita sekalian sebagai bekal kehidupan kita di dunia ini. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Fatir, "Tsumma awrasnal kitab alladzina astafainahu min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat." Kami wariskan Alkitab, yakni Al-Quran, kepada siapa? Alladzina astafainahu min ibadina, kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Saf terdepan dari hamba-hamba Allah yang dipilih, mereka adalah para anbiya wal mursalin. Mereka lah yang pertama kali diberikan Alkitab oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian Alkitab yang terakhir sebagai penyempurna diberikan kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampailah Al-Quran kepada Nabi dengan sempurna selama 23 tahun. Lalu kemudian sampai kepada para sahabat radhiyallahu anhum jami'a, dan mereka mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Demikianlah warisan Allah Azza wa Jalla kepada umat ini. Namun apa yang terjadi dari umat ini? Kata Allah Azza wa Jalla, "Faminhum zalimun li nafsihi." Di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah pilih, yakni umat Islam, kita sekalian kaum muslimin, ternyata zalimun li nafsihi, ada yang dalam menerima Al-Quran menzalimi diri mereka sendiri. Para ahli tafsir ada yang menjelaskan bahwa menzalimi diri sendiri yakni menjadi umat Islam tetapi berbuat kemusyrikan. Menjadi umat Islam yang memiliki kitab Al-Quran tetapi Al-Quran diabaikannya, Al-Quran ditinggalkannya. Faminhum muqtasid, di antara mereka ada yang muqtasid, yakni ada yang melakukan kezaliman tetapi tidak berbuat kemusyrikan. Berbuat mengamalkan Al-Quran, selain itu dia juga berbuat dosa-dosa. Faminhum sabiqun bil khairat, sebahagian lagi ada yang berlomba-lomba, yakni mengamalkan Al-Quran, baik membacanya, baik mempelajarinya, mengamalkannya, dan mentadaburi ayat-ayatnya. Mereka yang telah menjadi sabiqun bil khairat kebanyakan adalah golongan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, kemudian para tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, dan sedikit dari umat-umat yang belakangan. Maka kita melihat pada diri kita masing-masing, kita masuk pada golongan yang mana? Apakah kita orang yang berlomba-lomba dalam mengamalkan Al-Quran? Maka hendaklah memuji Allah Azza wa Jalla, bersyukur pada Allah dengan nikmat yang besar ini. Atau mereka yang kedua
yang mengamalkan sebahagian dan meninggalkan sebahagian. Mereka yang terkadang lupa dan lalai dari peringatan Al-Quran, atau mereka yang sangat menderita, yakni yang menzalimi dirinya sendiri sehingga berbuat kemusyrikan, berbuat kefasikan, berbuat kemaksiatan sehingga dia akan binasa nanti pada yaumul qiyamah. Dan ketiga golongan ini dikatakan semuanya umat Islam, karena mereka telah dipilih, karena umat Islam dipilih untuk mewarisi kitab, yakni Al-Quran. Sungguh merugi mereka yang ada di golongan yang pertama yang menzaliminya ini, sehingga nanti pada yaumul qiyamah mereka diadukan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kepada Allah azza wa jalla. Wa qala ar-rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengadukan kita kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya umatku, yakni sebagian umatku, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, menjadikan Al-Quran ini mereka jauhi. Hijrah, menjauhi Al-Quran. Hijrah dari membacanya, tidak pernah membaca Al-Quran. Hijrah dari mempelajarinya, tidak menghadiri majlis-majlis ilmu yang mengajarkan Al-Quran. Apalagi hijrah mengamalkannya. Inilah orang-orang yang celaka, yang menzalimi dirinya sendiri karena telah menjauhkan diri dari Al-Quran. Hijrah dari Al-Quran, ini orang-orang yang akan diadukan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Bayangkan apabila kita menjadi orang-orang yang seperti itu nanti di hadapan Allah, dan kita dihadapan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mengadukan kita sebagai terdakwanya, maka kita akan binasa. Maka kita kembali melihat diri kita. Kalau kita termasuk orang-orang yang pertama, yakni yang tidak pernah membacanya, maka berusahalah untuk membacanya. Bacalah Al-Quran walaupun satu hari hanya mendapatkan 1 juz. Kalau tidak sanggup, maka bacalah walaupun satu hari mendapatkan setengah juz. Kalau tidak sanggup pula, maka bacalah walaupun satu hari hanya 1 lembar saja. Kalau tidak, maka bacalah walaupun satu hari hanya mendapatkan 1 ayat. Kalau tidak sanggup juga membaca 1 ayat dalam 1 hari, maka tengoklah Al-Quran sehari walaupun hanya 1 kali. Sentuhlah Al-Quran dan peganglah walaupun kita tidak sanggup membacanya. Sambil kita berkata dalam diri kita, kita katakan, ya Allah, dosa apa yang telah aku lakukan sehingga aku tidak sanggup membuka lembaran ayat-ayat-Mu. Tidak sanggup lisanku membaca ayat-ayat-Mu. Maka dengan demikian insya Allah, Allah akan berikan hidayah kepada kita tentang pentingnya kita mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat diri saya pribadi dan juga kita sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.